Kemudian syarat yang ketiga khusus untuk di UT ini adalah di daftar pustaka itu minimal harus ada 10 referensi. Jadi daftar pustaka itu adalah bagian dari artikel ilmiah kita yang isinya buku-buku dan artikel-artikel orang lain yang kita pakai sebagai sumber bacaan ya. Ya, jadi ada 10 referensi dan minimal ada 5 artikel jurnal. Sama. Ini nanti teman-teman kita akan bantu, termasuk juga kadang-kadang kesulitan mahasiswa begini. Pak, saya nyari artikelnya di mana ya yang cocok. Nanti kita bisa bantu. Kita bisa bantu untuk sebaiknya ini cocok ya. Jadi kalau nanti pada proses berikutnya teman-teman sudah punya ide, misalnya Mas Yudo, Pak, saya mau menulis artikel ilmiah yang terkait dengan cara komunikasi interpersonal yang baik antara seorang customer service dengan pelanggannya. Nah, nanti kita akan bantu untuk nyari buku apa yang masih bisa dibaca, artikel jurnal apa yang bisa dipakai, dimasukkan di sana untuk memenuhi syarat 10 referensi ini. Jadi kalau teman-teman S1 10 referensi itu sudah cukup ya. Kalau yang S2 itu setahu saya minimal 30 referensinya. Nanti kalau S3 banyak sekali ya. Waktu dulu saya S3 itu referensinya daftar pustakanya itu hampir ada 250 referensi. Jadi puluhan halaman yo. Karena mengapa ya? Karena memang diminta membaca sebanyak itu. Mengapa harus ada referensi sih teman-teman? Karena kita meyakini di dunia ilmiah itu nggak ada orang yang itu bisa kreatif, pikirannya murni itu ya. Pasti harus membaca karya orang lain ya. Yang kreatif murni tidak butuh membaca orang lain itu cuma Tuhan aja itu yang sangat kreatif ya. Tidak butuh referensi, nggak butuh daftar pustaka. Tapi para profesor pun ketika dia akan nulis dia akan mengutip ya, mengutip karya orang lain yang memang cocok atau relevan. Nah, ini nanti ada bagian di mana cara mencarinya bagaimana, cara menemukan jurnal yang cocok seperti apa, ya, referensi apa yang boleh dipakai dan apa yang tidak boleh dipakai, ya, misalnya begitu. Pakai website boleh enggak? Website itu yang boleh dipakai yang seperti apa dan seterusnya ya. Tapi itu nanti adalah syarat yang harus kita penuhi. Baik, saya akan teruskan lagi karena tinggal sedikit ini materinya. Nah, teman-teman di mata kuliah yang sedang teman-teman ikuti, ya mata kuliah yang sedang teman-teman ikuti ini, sorry, bentar ya. Ya, ini saya ada. Baik. Sampai mana tadi? Ya, ya betul. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang dikatakan berdiri sendiri, independen ya, independent study. Kemudian yang kedua itu tidak ada SKS-nya. Nah, ini susah nih. Kadang-kadang mahasiswa itu, waduh nggak ada SKS-nya ngapain itu. Ya. Tetapi bisa nggak lulus kan repot gitu ya. Tidak ada SKS, tetapi itu menjadi syarat kelulusan. Ini kan ada nomor 7 nih ya. Jadi prasyarat kelulusan. Jadi kalau tidak punya artikel ilmiah dan tidak lulus mata kuliah ini, maka Anda nggak bisa jadi sarjana. Harus ngulangi lagi sampai bisa menghasilkan artikel yang memenuhi syarat. Topiknya tadi ya sudah saya katakan di depan harus sesuai dengan keilmuan program studi. Jadi kalau teman-teman mengambil di prodi ilmu komunikasi ya topik artikelnya tentang komunikasi. Boleh tentang media, boleh tentang medsos, boleh tentang koran, boleh tentang TV, boleh tentang public relation, boleh tentang komunikasi marketing, ya macam-macam lah. Ada banyak yang bisa ditulis ya sesuai dengan minat. Saran saya sih teman-teman kalau ingin menulis tolong nulislah sesuatu yang memang menjadi minat Anda. Jangan nulis sesuatu yang kita sendiri nggak suka ya, itu nanti tersiksa kita ya. Nggak suka dengan topiknya, tapi harus membuat. Nah, kemudian yang keempat, artikel ilmiah yang nanti teman-teman tulis itu bisa dua. Bisa dari Anda baca, kemudian membuat tulisan berdasarkan apa yang dibaca, namanya kajian pustaka, atau dari hasil penelitian. Ya, kita melakukan penelitian sederhana, misalnya nanti ya, Mas Yudo ketika melakukan tugas sebagai kurir, menanyakan kepada customer yang itu. Misalnya tanya, Mbak, menurut Anda, seorang kurir yang itu komunikatif, yang pelayanannya bagus pada pelanggan itu yang seperti apa? Misalnya gitu ya, Anda tanya 10 orang, jawabannya ternyata 1 ramah, 2 bisa jawab semua pertanyaan, 3 banyak. Itu sudah menjadi hasil penelitian. Dari sisi komunikasi ternyata ya kurir sebagai komunikator ketika berkomunikasi dengan pelanggannya itu ternyata harus memenuhi syarat 1, 2, 3, 4. Ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa oh ternyata harus punya empati, oh ternyata harus punya lambang-lambang nonverbal yang itu bisa membuat orang nyaman, ya kata-katanya harus jelas dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bisa dua ya, bisa nanti kalau teman-teman saya nggak mau riset Pak, baca aja, oh silahkan.
nyari 10 referensi, dipelajari, kemudian dari 10 referensi itu kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Atau melakukan penelitian. Ya, apapun itu selera ya, itu selera dari maksudnya karena tidak ada syarat harus hasil penelitian. Kalau di tempat kami di beberapa universitas termasuk di UNS 11 Maret di mana saya mengajar, itu artikel ilmiah yang harus dibuat mahasiswa itu harus sesuai dengan skripsi yang dia kerjakan. Jadi dia nggak 2 kali kerja ya, ngerjakan skripsi, kemudian skripsinya diringkas menjadi artikel ilmiah, itu sudah jadi. Baik, nah kemudian yang kelima, itu skor kelulusan minimal 75. Saya berharap sih nanti lolos ya. Jadi 75 itu, Pak, bagaimana ya bisa dapat skor minimal 75? Ya kalau nanti memenuhi syarat-syarat tadi, formatnya benar. Nomor satu adalah, ini adalah sesuai dengan bidang ilmunya, nulis tentang komunikasi. Ya. Kemudian yang kedua, formatnya benar, ada judulnya, cara nulis judul benar, cara nulis abstrak benar, cara nulis benar, tata tulisnya benar, jenis kertasnya benar, fontnya benar, gitu ya, marginnya benar, cara nulis daftar pustakanya benar, dan sebagainya. Kemudian berikutnya, nggak ada plagiarisme. Ya. Nah, kalau sudah memenuhi syarat-syarat minimal itu, pasti lulus. Ya. Hanya saja, kalau nanti misalnya pengen bagus sekali, kan bisa jadi kan ternyata, yang diminta 10 referensi. Ternyata Mas Gintin misalnya, itu 40 referensi yang dipakai ya di daftar pustaka. Tentu saja itu akan memberikan nilai tambah. Ya, tetapi kalau ingin lulus standar minimal 75, yang penting adalah artikel ilmiah kita memenuhi syarat minimal lah. Nggak ada plagiarisme. Misalnya tadi ya, Turnitin-nya skornya kurang dari 30%, pasti lulus. Sistematikanya urut seperti yang diminta, judulnya benar ya, tadi abstraknya benar, cara nulis judul benar, bagian-bagiannya lengkap ya, cara nulis daftar pustaka benar. Jadi yang penting itu, kalau itu terpenuhi, pasti lulus ya, masih lulus. Karena sekali lagi teman-teman, ini kan levelnya S1 dan D4 ya, itu kan bisa jadi adalah, ini menjadi pengalaman pertama bagi teman-teman untuk membuat karya ilmiah seperti ini. Jelas tidak akan pakai standar yang sangat tinggi, seperti untuk program master atau untuk program doktor. Ya, jadi ini, nomor 7 tadi sudah merupakan syarat kelulusan bagi mahasiswa. Kemudian yang terakhir, silahkan kalau ada pertanyaan, kalau ada sesuatu yang nanti kurang jelas untuk ditanyakan kepada kita. Baik, saya akan tutup dulu screen saya, kemudian saya akan coba untuk menunjukkan, walaupun teman-teman sudah punya, yaitu adalah contoh ya, contoh artikel ilmiah yang ada di aktivitas belajar 2 itu. Kita akan lihat ya. Kita akan lihat contohnya ya, contoh artikelnya. Oke, ini ada salah satu yang enggak terlalu panjang saya ini punya komik ini aja. Oke, sebentar ya. Ya. Oke. Saya akan tampilkan sebentar share screen. Baik, semoga bisa dilihat. Ya. Baik, nah ini adalah contoh artikel ilmiah. Tapi ini munculnya di jurnal ya. Kalau di jurnal itu biasanya syaratnya lebih berat ya, lebih berat. Anda tidak harus seperti ini, tapi minimal teman-teman akan bisa melihat gambarannya seperti apa. Setiap artikel ilmiah itu pasti ada judulnya nih. Judulnya adalah penggunaan komunikasi nonverbal dalam perkawinan campuran. Misalnya gitu ya. Nah, misalnya nanti Mas Yudo itu ya bisa juga komunikasi nonverbal di dalam interaksi antara kurir dengan pelanggan Lazada. Itu sudah jadi satu artikel sendiri. Kemudian pasti ada penulisnya, namanya ini siapa. Jadi nanti nama teman-teman ya yang dicantumkan di sini. Kemudian asalnya dari mana? Ya, kalau asalnya kan gampang toh, ada universitas terbuka, kemudian alamat email teman-teman sebagai penulis. Nah, kemudian bagian yang kedua, dalam artikel ilmiah itu pasti ada yang namanya abstrak. Abstrak itu apa sih? Abstrak itu adalah ringkasan dari artikel kita. Misalnya artikel ini, artikelnya Mbak Dina Devita Bian dan teman-teman ini 8 halaman. Tetapi dia diringkas, isi artikel ini itu diringkas. Biasanya teman-teman, abstrak ini hanya dibatasi 200 atau 250 kata. Isinya betul-betul ringkasan. Tetapi namanya ringkasan itu dia harus memuat semua bagian dari artikel. Ini contohnya begini, kalau misalnya seumpama ibarat ini manusia, artikel manusia itu manusia dewasa ya, lengkap. Maka abstrak itu adalah ketika dia masih bayi. Semua bagiannya ada, kepalanya ada, matanya ada, telinganya ada, tangannya ada, semuanya lengkap, organnya lengkap, tapi ukurannya lebih kecil ya daripada manusia
dewasa. Tetapi lengkap, supaya dia bisa disebut sebagai manusia. Sama seperti itu. Jadi nanti dalam abstrak, itu juga harus ada semua bagiannya. Ada masalahnya apa, ada tujuan penelitiannya apa, teori yang dipakai apa, metodenya apa, hasilnya apa. Ya, itu pasti itu. Tapi diringkas dalam 200 sampai 250 kata. Ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Indonesia. Nanti kita lihat kalau UT mintanya apa. Tapi biasanya itu anak S1 itu bahasa Indonesia sudah cukup. Ya. Tetapi kadang-kadang ada yang menuntut juga harus ada bahasa Inggrisnya. Ya. Nah, di dalam abstrak itu selain ringkasan tadi ini ya, yang saya blok ini, selain ringkasan, juga ada yang namanya kata kunci atau keywords. Ini adalah kata kunci yang penting di dalam artikel kita. Misalnya contoh ya, tadi kan judulnya penggunaan komunikasi nonverbal dalam perkawinan campuran. Oh, berarti kata kuncinya itu adalah perkawinan campur, kawin campur. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Yang ketiga, komunikasi antar budaya. Ya. Contoh misalnya nanti Mbak Hawa itu membuat atau Mas Gingin ya, dari tadi yang disebut Mbak Hawa sama Mas Yuda ya. Mas Gingin misalnya membuat yang terkait dengan marketing ya, digital marketing. Ya, digital marketing berarti misalnya pemasaran produk X melalui media sosial Instagram. Misalnya begitu ya. Nah, kemudian pasti setelah diringkas 200 kata, kata kuncinya pasti ada marketing communication, kan pemasaran ya, pemasaran komunikasi. Kemudian media sosial. Yang ketiga, Instagram. Ya, itu minimal kata kunci itu. Nah, teman-teman, biasanya jumlah kata kunci ini dibatasi 3 sampai 5. Jangan banyak banget, kalau banyak banget nanti dipikir satu makalah sendiri. Biasanya 3 sampai 5 kata kunci, yaitu kata-kata yang memang paling penting yang mewakili. Ya. Jadi tadi saya contohkan kalau Mas Gingin mau menulis tentang digital marketing penggunaan itu ya, pemasaran produk X melalui media sosial Instagram akun maka kata kuncinya bisa dipakai adalah marketing communication atau markom ya, atau komunikasi pemasaran. Kemudian media sosial kata kunci yang kedua. Yang ketiga Instagram ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini bagian kedua. Judul, penulis, identitas penulis atau lembaga. Kalau istilahnya itu seringkali dalam judul namanya afiliasi. Penulis ini afiliasinya dari mana? Oh, Universitas Terbuka karena dia mahasiswa Universitas Terbuka. Kalau saya Universitas 11 Maret karena saya dosen di Universitas 11 Maret. Setelah itu abstrak ya, ada abstrak, isinya ringkasan dan kata kunci. Nah, kemudian bagian berikutnya pasti pendahuluan. Pendahuluan itu isinya adalah latar belakang. Kenapa kok ini penting untuk ditulis, dan kemudian juga teori-teori apa yang dipakai. Nah, perhatikan teman-teman ini, kalau teman-teman lihat, ini sudah ada nih, Nasrullah 2018. Artinya apa? Artinya bagian ini, alinea ini, itu bukan ide penulisnya sendiri. Tetapi ini saya ngutip dari bukunya atau tulisannya Pak Nasrullah yang diterbitkan tahun 2018. Nah, ini yang dimaksud dengan tadi ya, saya mengatakan jangan sampai ada plagiarisme. Soalnya kalau kita lupa menulis Nasrullah 2018, padahal kita menulis bagian ini diambil dari bukunya, nanti kita bisa dituduh, wah kamu itu berarti jiplak punyanya bukunya Pak Nasrullah. Kenapa? Karena kamu nulis sepanjang ini tapi nggak nyebutkan sumbernya. Itu praktek plagiarisme. Salah satu praktek penjiplaan atau plagiarisme adalah ketika kita nulis sesuatu di artikel kita dan tidak menyebutkan sumber aslinya. Sengaja atau nggak sengaja, orang nggak peduli. Yang penting adalah, loh ini kan tulisan orang lain. Kok diaku sebagai tulisanmu sendiri? Gara-gara lupa menyebutkan sumbernya dari mana. Nah, berikutnya ini Pak Alo Liliweri ini. Ya, Liliweri ini. Yang dimaksud dengan komunikasi antar budaya adalah bla 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 bla. Dia ngutip karena ini bukan idenya penulis sendiri ya, ngutip. Budi Kunz ini komunikasi antar budaya juga. Nah, ini namanya teknik pengutipan ya. Ya, pengutipan. Ngutip sumber lain, sebutkan siapa nama pengarangnya, tahun berapa makalah atau buku itu diterbitkan yang kita pakai. Ya. Nah, ini pendahuluan isinya begitu. Isinya adalah latar belakang. Kenapa kok ini penting, dan kemudian teori-teori apa yang dipakai ini. Nah, ini banyak sekali bacaan. Nah,